terus terang saya nggak bisa tidur karena saya terus memikirkan masalah ini. Saya ingin masalah ini diselesaikan secepatnya. Ya, saya pikir semuanya udah jelas, Man. Saya minta sama kamu untuk jauhi istri saya. Kamu harus hargai saya sebagai seorang suami anak. Jangan ambil alih tugas saya sebagai seorang suami, Man. Dan saya minta sama kamu untuk berhenti sok jadi pahlawan. Saya sudah kembali. Dan saya nggak butuh bantuan kamu untuk mengurus istri saya. Jelas? Oke. Semuanya sudah jelas. Kalau itu mau kamu, saya nggak mau berurusan lagi dengan istri kamu lagi. Aduh, astaga. Apalagi nih yang terjadi sama Ana? Kartunya gelap semua. Saya harus turun tangan sebelum Ana terjadi apa-apa. Saya harus turun tangan. Man, kamu mau kemana? Saya mau pindah ke apartemen, Ma. Pindah ke apartemen? Untuk apa? Kenapa? Supaya Adrian tenang dan tidak curiga lagi terhadap saya dengan Ana. Jadi semua ini gara-gara Ana? Kamu pindah dari rumah ini karena Ana? Ma. Ana! Assalamualaikum, Bu. Belum puas? Kamu bikin kekacauan di rumah ini? Bikin bencana, ha? Apa, Bu? Gara-gara kamu, Adrian kecelakaan. Kehilangan ingatan. Dan saya hampir kehilangan anak saya. Sekarang,
Anak-anak saya jadi bertengkar semuanya gara-gara kamu. Dan Ma, ada apa, Ma? Yan, sejak kecil kamu begitu dekat sama Arman kakakmu. Persaudaraan kalian begitu rukun, seperti sahabat. Tapi sekarang persaudaraan kalian jadi rusak gara-gara perempuan ini. Mama tidak rela ya, Mama tidak rela. Kalau Mama harus kehilangan Arman juga. Kehilangan Arman gimana sih maksud Mama? Arman sekarang mau pergi dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Kak Arman. Ana. Yan, tolong kamu jangan menyalahkan Arman. Yang kamu harus salahkan adalah si Ana. Dia yang mencoba merayu Arman. Kamu lihat sendiri kan? Dia naik ke atas karena dia takut kehilangan Arman. Kak Arman. Saya akan tinggal di apartemen kosong keluarga saya. Seharusnya saya yang pergi. Ini semua gara-gara saya. Ana, tempat kamu tempatnya di sini. Sebaiknya kamu menemani suami kamu. Perselisihan antara saya dengan Adrian itu bukan salah kamu, bukan salah siapa-siapa. Tapi nggak harus pergi kan, Kak? Nggak harus. Saya ingin Adrian tenang dulu. Karena selama saya ada di sini, Adrian tetap akan curiga dengan saya. Kak, jangan pergi, Kak. Jangan pergi, jangan tinggalin saya, Kak. Ana, percaya sama saya. Ini semua demi kebaikan Adrian. Tolong jaga diri kamu baik-baik. Dan suami kamu. Ma, udah dong, Ma. Jangan memperkeruh suasana dong, Ma. Saya nggak pernah mengusir Arman, Ma. Kalaupun dia mau pergi dari rumah ini, jangan salahkan saya dan Ana, Ma. Tapi kan kalian bertengkar gara-gara Ana. Masa persaudaraan harus rusak gara-gara satu orang perempuan? Mama, Ana istri saya, Ma. Saya tahu persis siapa istri saya. Istri saya nggak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Istri macam apa dia? Istri tidak setia, tidak tahu diri, dan selalu bawa sial untuk keluarga kita. Ma, saya berangkat dulu. Arman! Arman, jangan pergi! Jangan pergi, Man! Ma, saya minta Mama jangan nangis seperti itu. Bagaimana Mama tidak sedih melihat anak Mama harus keluar dari rumah ini? Mama nggak akan kehilangan saya, Ma. Saya cuma pindah rumah, Ma. Mama akan tetap ketemu saya kapan Mama mau. Iya, tapi kenapa harus kamu yang pergi dari rumah ini? Ini rumah kamu. Kamu berhak tinggal di sini. Seharusnya kan... Ma, Ana juga berhak tinggal di sini, Ma. Karena Ana adalah istri dari Adrian, Ma. Saya pergi dulu, Ma. Arman! Arman! Raina. Kenapa, Ma? Kak Arman pergi, Dit. Bukannya tiap pagi emang pergi? Pergi ke kantor, kan? Kak Arman pergi dari rumah ini. Maksudnya? Ini semua gara-gara Ana. Kak Arman dan Kak Adrian bertengkar. Ingat kamu ya, Dit. Jangan sampai kamu dekat-dekat dengan Ana.
Semua orang yang dekat dengan Ana selalu ketiban sial. Sekarang ke Arman yang ketiban sial. Biasanya saya beli jadi di pasar, Non. Nggak usah beli jadi, gampang kok. Dimasukin sini, terus masukin lagi. Nah, baru bisa sini ditarik. Wah, Non diam-diam banyak kebisaannya ya. Walah, saya aja yang dari kampung nggak bisa bikin kulit ketupat. Nur, ngapain kamu? Enggaknya, Kamu tidak punya kerjaan lain selain menemani anak, ya? Semua yang kamu sentuh akan ketularan sial. Jangan harap saya mau makan ketupat buatan kamu ya. Saya hampir kehilangan Adrian. Dan sekarang saya kehilangan Arman. Semua gara-gara kamu. Belum sadar kamu bahwa kamu sudah menghancurkan keluarga saya. Bikin kacau balau. Dasar perempuan tidak tahu diri. Tidak tahu malu. Saya ngerti. Kalau kamu masih bertahan di rumah ini karena kamu tidak mau hidup susah. Ingin jadi nyanyi besar. Iya kan? Jawab! Gak bisa jawab. Tolong, kamu menghilang dulu dari muka saya. Saya gak muak. Pergi. Lihat kebun. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bisa saya bantu? Hah, boleh aja, Non. Bang Non mau bantuin saya? Kalau boleh. Tentu aja boleh. Makasih, Bang. Hai. Masih bertahan juga kamu di sini ya? Siapa lagi yang akan kamu singkirkan dari rumah ini setelah Arman? Hah? Arman pergi gara-gara kamu, Arman bertengkar dengan Adrian juga gara-gara kamu. Ibu kamu sendiri yang bilang kalau kamu ini tukang bawa sial. Dia nggak mau tinggal sama kamu karena takut kena sial. Sekarang giliran kami di rumah ini yang kena sial gara-gara kamu. Ngaca dong kamu. Dasar nggak tahu diri. Sana. Aduh, biar saya aja ngetem, Mbak Nur. Gak usah nih. Astagfirullahaladzim. Kamu mau menyingkirkan si Nur juga ya? Hah? Kamu ambil alih semua tugas-tugas si Nur untuk menyingkirkan si Nur seperti kamu menyingkirkan Arman dari rumah ini. Iya kan? Asal kamu tahu saja, kepergian Arman menjadi bumerang buat diri kamu sendiri. Sekarang kamu tidak ada lagi yang membela dan melindungi kamu. Kamu sudah tidak punya tempat berlindung lagi. Jangan pura-pura tidak mengerti kamu. Kita semua tahu kelicikan kamu. Kamu serigala berbulu domba. Pelan-pelan kamu ingin menguasai rumah ini dengan cara menyingkirkan kita satu persatu. Dasar perempuan serakah kamu. Kita lihat saja nanti. Sampai kapan kamu bisa bertahan di rumah ini, Ana? Sampai kapan? Hei, tutup dan kunci pagarnya. Baik, Tuan. Dit, jalan situ. Emang kenapa? Karena mau kena sial kalau kamu lewat situ. Kata orang kalau lewat kolong tangga, ntar bisa kena sial. Kamu
masih percaya yang kayak gitu-gituan? Percaya sih enggak, cuman daripada so nggak percaya ternyata jadi kenyataan, kan nyesel. Ingat kamu ya, Dit. Jangan sampai kamu dekat-dekat dengan Ana. Semua orang yang dekat dengan Ana selalu ketiban sial. Sekarang ke Arman yang ketiban sial. Dit, Hah? kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba bengong? Enggak apa-apa. Ya udah, kamu duluan aja ya. Saya mau ke perpustakaan dulu bentar. Mulai sekarang, kayaknya emang kita mesti jaga jarak. Supaya nggak ada yang salah paham lagi. Ampun. Nyerah dulu, nggak mau. Iya. Ntar siang gue takdir makan bakso deh. Benar? Iya, serius. Janji? Janji. Cowok lo tuh. Tin, ngapain kamu ngetikin si Remi? Nagih janji? Janji apaan? Janji mau traktir. Kalau cuma naktir, saya juga bisa. Ngapain sama si Remi? Kamu cemburu? Cemburu? Iya, kamu cemburu ngeliat saya bercanda dan bikin janji sama cowok lain. Enggak. Dit, Remi itu sahabat saya. Hubungan saya sama Remi sama seperti hubungan kamu sama Ulfa. Jadi kamu gak perlu cemburu. Oke? Oh gitu. Rupa-rupanya dia mau balas-balesan sama gua. Ntar, lihat aja ntar. Hei! Boleh kenalan nggak? Nama saya Ian. Nama kamu siapa? Belum puas? Kamu bikin kekacauan di rumah ini. Kamu jaga perasaan Arman. Kenapa kamu nggak jaga perasaan saya? Saya kan suami kamu. Sebaiknya kamu menemani suami kamu. Perselisihan antara saya dengan Adrian itu bukan salah kamu. Gara-gara kamu, Adrian kecelakaan. Kamu betul, Ana. Saya sudah tidak ingat lagi masa lalu saya. Mungkin lebih baik saya membuka lembaran baru. Anak-anak saya jadi bertengkar semuanya gara-gara kamu. Ingat, kamu di sini cuma numpang. Ini bukan rumah kamu dan tidak akan pernah menjadi rumah kamu. Ya Allah, bila saja segala kegetiran dan nelangsa jiwa Kau satukan di dalam raga ini, ya Allah. Hamba yakin ini semua untuk mendekatkan diri hamba kepadamu. Ya Allah, jadikanlah hamba ini manusia yang sabar, ya Allah. Hapuslah dendam dan dengki dari batin hamba, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba manusia yang berhati mulia. Amin. Amin. Permisi, Pak. Pak. Ya, ada apa sih? Tamunya sudah datang dan sekarang sedang menunggu di ruang meeting, Pak.
Meeting? Iya, dengan Sumitama di Jepang. Saya lagi nggak enak badan. Tolong Adrian aja yang gantiin saya. Baik, Pak. Dan satu lagi, tolong siapin mobil ya. Saya mau pulang. Baik, Pak. Pak Arman nggak ikut meeting? Bapak bilang gak enak badan. Sebentar lagi juga Bapak akan pulang dan istirahat, Pak. Berarti Pak Arman minta saya menggantikannya meeting? Iya, Pak. Permisi, Pak. Halo? Ma, mau bicara sama Ana dong, Ma, sebentar. Yan, Ana tidak ada di rumah. Kemana, Ma? Mana Mama tahu, Yan. Dia juga kalau pergi tidak pernah pamit sama Mama. Dan perginya juga sudah lama. Begitu kamu berangkat ke kantor, dia juga langsung pergi loh. Ya, makasih, Ma, ya. Tadi Pak Arman kemana? Baru saja pulang, Pak. Tolong kamu ambilin mobil saya, ya. Baik, Pak. Kenapa? Kaget? Ana, di mana kamu sembunyiin istri saya? Ana, keluar! Seharusnya kamu wakili saya di meeting. Supaya kamu bisa bebas ketemu sama istri saya. Apa? Ana nggak ada di rumah dan kamu mendadak sakit. Arman, kamu nggak pernah meninggalkan meeting dengan alasan apapun. Apalagi meeting penting. Di mana kamu sembunyikan istri saya? Ana, di mana kamu sembunyiin istri saya? Kalau kamu tidak mau ditinggalkan istri kamu, rubah sikap kamu dan hormati istri kamu. Bukan meragukan kesetiaannya. Ingat itu. Saya nggak meragukan istri saya. Justru yang jadi masalah adalah saya nggak percaya sama kamu. Saya sudah melakukan semuanya demi kamu, demi anak. Bahkan saya sudah meninggalkan dari kehidupan kalian. Apa lagi sih yang kamu inginkan supaya kamu tidak mencurigai saya? Ya. Cinta dan kepercayaan adalah modal utama untuk berkeluarga. Dan saya melihat sendiri pada diri Ana. Tapi dalam diri kamu tidak. Kita buffet yuk. Kayaknya seru deh kalau gue juga ajak Roy. Iya, Sin. Ajak laki lo juga dong. Laki gue puasa tau. Wow, laki lo puasa. Hebat juga, Sin. Wah, lo bener-bener beruntung ya, Sin ya. Cetan agama kayak gitu pasti lebih kuat deh imannya. Maksud lo? Iya, cowok lo itu tipe pria setia. Dia pasti tahan deh godaan perempuan manapun juga. Kita lihat aja nanti. Sampai sejauh mana kekuatan iman Surya. Yuk ah. Saya nggak suka ke disco. Masa sih kamu nggak ikut? Kamu lebih suka ngeliat aku pergi sendiri ya? Saya lebih suka kalau kamu itu nggak keluar malam lagi. Saya lebih suka kalau kamu itu menemani saya di rumah. Nonton TV, tadarus, tarawih. Sekali ini aja. Please. Sorry, saya sudah ada janji untuk makan malam. Makan malam? Kamu nggak ngundang Om Syarif untuk buka puasa di sini lagi kan? Saya ada rencana buka puasa bersama dengan sahabat saya. Aku kok nggak diajak? Ya, seharusnya kamu ikut. Tapi karena kamu sudah punya rencana lain sama teman-teman kamu ke disco, ya terpaksa saya sendiri. Oke, kalau gitu kita ambil jalan tengahnya aja.
jalan tengah. Aku ikut kamu untuk buka puasa di rumah teman kamu. Kamu ikut aku untuk ke disko malam ini. Gimana? Yan, kalau kamu nggak sibuk, Surya mau kesini. Surya? Iya. Tapi kalau kamu sibuk, nggak apa-apa, saya batalin aja. Oh, jangan. Jam berapa dia mau datang ke rumah? Maghrib mau buka puasa di sini. Oke, saya pulang sebelum azan maghrib. Ana? Iya. Saya mau tanya sama kamu. Mama bilang kamu pergi seharian. Kemana? Ke musola. Sungguh? Iya. Oke, saya percaya sama kamu. Mulai sekarang, gak ada lagi yang bisa merusak hubungan kamu terhadap saya. Insya Allah. Assalamualaikum. Ya Allah, sudah terlalu banyak pengorbanan Kak Arman untuk saya dan Adrian. Tetapi semua ini malah membuat Adrian jadi salah sangka. Ya Allah, terangilah hati suami saya, supaya ia bisa melihat kebenaran. Tumben, jam segini kamu udah nyiapin makanan. Anu Non, Dan Adrian nyuruh saya nyiapin meja buat tamunya. Tamunya Adrian? Siapa? Saya kurang tahu juga Non, tapi katanya mau buka puasa di sini. Mereka kan sedang bertengkar. Kok bisa bikin rencana makan malam dengan teman segala? Ana itu benar-benar ular berkepala dua. Sekarang dia pasti sedang merayu-rayu Adrian lagi. Soalnya dia sudah kehilangan Arman. Kita harus cegah. Jangan sampai Adrian tertipu dan terayu lagi oleh Ana. Sekarang Arman sudah nggak tinggal di sini lagi. Kita udah nggak bisa lagi mengadu domba si Ana dan Arman. Berarti kita harus bikin strategi baru. Ya, kita harus buktikan kalau Ana hanya menginginkan uang Adrian. Bahwa Ana sebetulnya tidak mencintai Adrian. Tina. Adit? Loh, kamu udah selesai latihannya? Udah, dari tadi saya udah selesai. Tapi saya nyariin kamu. Kamu pulang bareng sama saya. Aduh, aku nggak bisa deh, Dit. Aku dijanji sama Remi sore ini. Janjian? Sama Remi? Iya, Remi lagi banyak banget masalah, Dit. Ya, sebagai sahabat, saya harus bantuin dia sebagai teman curhat. Sejak kapan kamu sahabat sama Remi? Sejak kamu sahabatan sama Ulfa. Yuk, duluan ya. Hai, Rem. Pak Armannya sedang tidak ada di tempat, Bu. Apa? Saya mengerti, tapi Pak Armannya sudah pergi sejak tadi siang. Halo? Halo? Siapa? Bu Eli, Pak, nanyain Pak Arman. Bu Eli? Iya. Untuk apa Bu Eli mencari Arman? Bukannya saya sudah bilang saya selalu siap membantu. Kenapa masih juga Arman yang dicari? Halo? Bisa bicara dengan Bu Eli? Saya Adrian. Baik-baik saja. Pergi kemana ya? Sudah lama? Oke, makasih. Saya harus cari tahu apa yang membuat Bu Eli lebih dekat dan lebih membutuhkan Arman daripada saya. Sorry, Om. Baik. Pak, Ulfa berangkat terawih dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Hati ya. Assalamualaikum. Salam. Gue udah janji akan jaga jarak sama Ulfa.
Masa lu takut sih kalau lu saingan sama Ulfa? Mana mungkin Adit milih Ulfa daripada lu? Gue nggak takut saingan sama Ulfa. Lagian nggak mungkin lah Adit lebih milih Ulfa dibanding gue. Jadi lu kenapa sih pas-pasin Adit dan terus deket-deket sama gue? Gue tuh cuma pengen dia tahu gimana perasaan gue kalau gue ngeliat dia sama pacarnya sama cewek lain. Oh, jadi lu cemburu ya kalau Adit deket sama Ulfa? Cemburu? Sorry ya. Ini loh Rem, Adit tuh cowok gue. Jadi seharusnya kalau ada apa-apa Adit tuh curhatnya sama gue, bukan sama cewek lain. Ngerti gak sih maksud gue? Gue tuh gak mau cuma sebagai pacar yang nemenin dia di malam minggu aja. Gue tuh mau, gue tuh sebagai pacar dia, tapi gue sahabat dia juga. Tuh doi lu cabut. Buruan ikutin dong. Fa! Duluan ya. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Siapa? Cowok kamu? Duluan ya. Adit? Saya nggak tahu mesti bilang apa lagi, Fa. Saya lagi bingung. Kenapa? Kamu ada masalah? Iya. Sama Tina ya? Oh, bukan. Saya ada masalah sama keluarga. Kok kamu nggak cerita sama Tina aja, Dit? Iya sih, tapi setiap kali saya pengen curhat sama dia, bawaannya kayak beku gitu, nggak bisa ngomong, bener-bener nggak bisa sama sekali. Saya tahu kok, Fa. Saya mesti jaga jarak sama kamu, dan saya udah janji supaya Tina nggak cemburu. Tapi Hai Dit. Tina, ngapain di jam segini? Fa, saya cabut dulu ya. Assalamualaikum, Ana. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik. Adrian mana? Di kantor dalam perjalanan. Aduh, jangan-jangan dia lupa sama rencana buka puasa kita. Enggak, sejam yang lalu sudah saya telepon, katanya dia dalam perjalanan. Oh, tapi sudah mau buka puasa ini. Kena macet kali. Yuk, kita masuk dulu ke dalam ya. Ini, Bu. Aduh, terima kasih Nak Arman. Kalau bukan Nak Arman, siapa lagi yang mau bantu Ibu? Cuma Nak Arman yang ada perhatian sama Ibu dan Tino. Ya. Mulai sekarang saya akan membantu semua keperluan Ibu dan Tino. Arman, kamu lupa sama janji kamu, Man. Ana istri saya. Semua keperluan keluarganya adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kamu. Ya, kamu masih ingin jadi pahlawan di mata mertua saya. Adrian, kamu jangan salah paham. Nak Arman cuma... Maaf, saya mohon Ibu jangan membela Arman, Bu. Saya tahu semua perbuatannya, Bu. Saya tahu dia ingin menguasai semua yang saya miliki, Bu. Yan, merebut apa maksud kamu? Kamu pura-pura keluar dari rumah. Kamu pura-pura nggak berhubungan dan menjauhi Ana. Padahal apa, Man? Di belakang semua ini kamu masih berhubungan dengan keluarganya. Kamu tetap ingin jadi pahlawan untuk merebut perhatian Ana, iya? Aduh, Nak Adrian, Ibu jadi nggak enak nih. Kamu kok ngomongnya begitu sih? Nak Arman nggak punya maksud jelek. Dia cuma mau bantu Ibu kok. Maaf, Bu. Saya udah bilang sama Ibu. Kalau Ibu perlu apa-apa, minta sama saya dong. Jangan sama Arman. Kamu mungkin bisa jadi pahlawan di mata Bu Eli dan Ana. Tapi di mata saya, kamu adalah pembohong. Munafik. Kamu munafik. Yan! Yan, tunggu Yan! Arman! Aduh, gimana nih? Yan, tunggu Yan! Yan, apa yang membuat kamu berprasangka jelek terhadap saya, bahkan sama istri kamu? Oke, saya mengerti mungkin kamu dalam keadaan bingung dan stres. Tapi kamu tidak bisa seenaknya menuduh saya dengan istri kamu.
Siapa yang nuduh kamu? Semua yang saya lihat nyata. Jelas, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Terlalu banyak yang kalian sembunyikan di belakang saya. Kamu banyak menyimpan rahasia yang saya nggak tahu antara kamu, Ana, dan ibunya. Gimana saya nggak curiga, Man? Gimana saya bisa percaya sama kamu? Saya sudah meninggalkan rumah demi kamu dan anak. Tapi semua itu nggak ada artinya. Jadi kamu mau apa lagi dari saya? Mau apa? Yang saya inginkan dari kamu sangat sederhana. Jauhi saya, jauhi Ana, dan jauhi kehidupan saya. Faham? Arman, Ibu ndak tahu kalau Nak Arman pindah ke apartemen ini karena berantem sama Adrian. Ibu minta maaf ya Nak Arman ya. Ibu sudah bikin Nak Arman. Sudahlah, Bu. Apa-apa kok. Sekarang lebih baik Ibu pulang dan salam buat Tino. Iya. Terima kasih Nak Arman ya. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Adrian dia mana, Nah? Yan, alhamdulillah kamu datang tepat. Yuk kita makan bareng ya. Dari mana aja sih lo, Yan? Ana, saya mau bicara sama kamu. Permisi, silahkan dimakan dulu ya. Oke. Bentar. Sur, sebentar ya. Yan, ada apa lagi Yan? Saya mau tahu semuanya dong. Dan saya nggak mau kamu nutupin apapun dari saya. Mau tahu apa? Kamu jangan pura-pura nggak tahu, Ana. Saya udah tahu semuanya dan saya udah buktikan sendiri. Banyak sekali rahasia antara kamu dan Arman yang saya nggak tahu. Iya kan? Rahasia apa? Saya baru tahu siapa yang selama ini membiayai keluarga kamu. Kamu nggak tahu kalau ibu kamu selalu minta uang sama Arman. Arman selalu membiayai ibu kamu dan adik kamu. Kamu nggak tahu. Munafik. Kamu sama Arman sama munafik. Kenapa kamu tuduh saya munafik? Saya dengar mereka ribut besar. Kelihatannya Adrian marah sekali. Sampai Ana nangis. Bagus. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan kita. Dan perempuan sial itu akan ditendang dari rumah ini oleh Adrian sendiri. Permisi, saya mau nanya kamar mandi. Makasih. Siapa, Rat? Temannya Adrian dan Ana. Dari mana kamu tahu kalau mereka itu ribut, Sin? Percaya deh sama aku. Aku dengar sendiri mereka lagi bicarakan tentang Adrian dan Ana. Sini kita pulang aja yuk. Alah, jangan-jangan kamu salah dengar, Sin. Mana mungkin Adrian sama Ana itu ribut? Mereka itu dua sejoli, Romeo dan Juliet. Nggak pernah ribut. Mereka itu saling mencintai, Sin. Nggak seperti kita, seperti Tom and Jerry. Kerjanya ribut terus. Kamu nggak percaya sama aku? Alhamdulillah. Saya pikir kalian sudah pulang. Ternyata masih di sini. Yuk kita makan ya. Kamu nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa kok. Tapi Adrian minta maaf nggak bisa gabung karena lagi nggak enak badan. Mari makan. Bener kan kata aku? Aku dengar sendiri, mereka bilang kalau anak itu perempuan sial. Bahkan mereka mau menendang anak keluar dari rumahnya. Kamu itu orangnya suka nguping aja pembicaraan orang. Siapa yang nguping?
Aku nggak sengaja dengar semuanya waktu aku lagi nyari kamar mandi. Kamu kenapa? Saya lapar, Sin. Masa buka puasa cuma minum teh manis doang? Sekarang kita buka puasa di mana? Makan. Kita nggak ada waktu untuk makan. Karena sekarang juga kita harus ke klub. Karena aku sudah ada janji sama teman-teman aku. Tapi kan saya belum makan, Sin. Masa kamu tega sih? Saya kan puasa seharian, Sin. Salah kamu sendiri. Siapa suruh puasa? Astagfirullahaladzim. Lagian, kamu belum makan itu bukan salah aku. Tapi salah teman kamu. Gara-gara teman kamu yang berantem, kita nggak jadi makan malam. Ya, tapi kalau nanti saya sampai tepar di diskotek gimana? Gampang aja. Tinggal telepon ambulans. Halo, ada yang pingsan. Gampang kan sayang? Astagfirullahaladzim, Yan. Kamu tega menuduh saya berselingkuh dengan Kak Arman. Dengan kakak kamu sendiri, kamu tega ya? Dian, kamu nggak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa masa laluan. Kalian berdua bukan bantuin saya, malah ngebohongin saya. Demi Allah, Yan. Saya tidak pernah bohong sama kamu. Buktinya, terlalu banyak yang kalian sembunyikan dari saya. Saya tidak punya rahasia sama sekali. Tidak punya rahasia, Yan. Ana, Arman selalu saja memberikan uang pada ibu kamu. Ibu kamu selalu minta. Arman selalu membiayai kehidupan keluarga kamu. Kamu nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Tidak mungkin. Percaya sama saya, Yan. Percaya sama saya, Yan. Ana, ada telepon tuh dari Arman untuk kamu.